الهجرة رحلة هادي لاسم وفعل ثم حرف تنقسم وهذه ثلاثها هي الكلم. Kata terbagi menjadi isim, fi'il, dan harf. 3 macam kata inilah yang disebut kalim. Saudaraku sekalian, rahimakumullah, dalam kajian mendalam bait ke-21 ini, insya Allah akan dibahas 5 topik, yaitu pertama kita bahas tentang ijma' 3 macam kata. Kedua, kita bahas tentang argumentasi pembagian kata menjadi 3. Yang ketiga, kita bahas kajian isim lebih dalam. Yang keempat, kita bahas kajian fi'il lebih dalam. Dan yang kelima, kita bahas kajian harf lebih dalam. Hasanan, kita mulai dari topik yang pertama, tentang ijma' 3 macam kata. Jadi begini, para nuhat, nahwiyun, atau para pakar nahwu, semuanya itu sepakat, sudah ijma' bahwa kata dalam bahasa Arab itu ya dibagi menjadi 3 saja. Isim, fi'il, dan harf. Adapun pendapat Abu Ja'far Ahmad bin Shabir, maka itu tidak perlu dianggap. Beliau dikenal menambah 1 kategori lagi sehingga menjadi 4, yakni khalifah. Jadi menurut Ibnu Shabir ini, kata dibagi 4, isim, fi'il, harf, dan khalifah. Nah, para ulama mengatakan kategori khalifah itu nggak perlu karena sudah termasuk isim. Karena Ibnu Shabir itu memaksudkan khalifah adalah isim fi'il. Jadi itu adalah pendapat syadz, tidak bisa dipegang. Kata Burhanuddin dalam syarahnya mengutip Ibnu Hisham. Ibnu Hisham itu mengomentari gagasan Ibnu Shabir ini dengan ungkapan begini. Hadzal qawlu suqutuhu bayyinun wajtinabuhu muta'ayyinun. Pendapat ini kelemahannya jelas dan menjadi keharusan untuk menjauhinya. Termasuk pendapat pelajar kontemporer yang menyetujui Ibnu Shabir atau menggagas yang baru lagi. Gagasan seperti itu tidak perlu ditoleh lagi karena jelas penguasaan pelajar kontemporer terhadap bahasa Arab itu tentu sangat jauh dibandingkan dengan raksasa-raksasa nahwu di masa lalu. Burhanuddin menegaskan bahwa pendapat khalifah yang dikemukakan Ibnu Shabir itu muncul setelah ada ijma'. Nah, semacam ini memang tidak perlu dianggap lagi. Baik, sekarang kita berpindah yang kedua, argumentasi pembagian kata menjadi 3. Apa argumentasi? Mengapa kata dalam bahasa Arab itu hanya dibagi menjadi 3? Nah, jawabannya adalah ada argumentasi akli dan ada juga argumentasi naqli. Argumentasi aklinya, yakni argumentasi rasional, hal itu dikarenakan makna bahasa itu ada 3 macam. Yang pertama adalah zat, dan itu adalah isim. Yang kedua adalah makna kejadian atau peristiwa, yang disebut dengan istilah hadath, dan itu adalah fi'il. Dan yang ketiga adalah rabithah, yakni kata yang menyambungkan antara satu kata dengan kata yang lain, dan itu adalah harf. Argumentasi yang lain, semua makna bahasa itu ada 3 macam. Yang pertama adalah ada kata yang bisa menjadi subjek dan juga bisa menjadi predikat, dan itu adalah isim. Ada juga kata yang bisa jadi predikat tapi tidak bisa menjadi subjek, dan itu adalah fi'il. Ada juga kata yang tidak bisa jadi subjek dan tidak bisa jadi predikat, dan itu adalah harf. Ya. Argumentasi yang lain, kata itu ada yang bermakna pada dirinya sendiri dan ada yang tidak. Yang bermakna pada dirinya sendiri ada yang mengandung waktu, ada yang tidak mengandung waktu. Yang mengandung waktu itu adalah fi'il, yang tidak mengandung waktu itu adalah isim. Nah, adapun yang hanya bermakna pada kata yang lain, maka itu adalah harf. Ya. Jadi ini adalah argumentasi akli yang menunjukkan mengapa
kata dalam bahasa Arab itu hanya dibagi menjadi 3. Ya. Adapun argumentasi naqli, maka itu didasarkan pada riwayat bahwa Ali bin Abi Thalib itu membagi kata menjadi 3, isim, fi'il, dan harf. Tersebut dalam kitab Amali Az-Zajjaji. Saya bacakan riwayatnya. An Abil Aswad Ad-Du'ali qala dakhaltu ala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fara'aituhu mutriqan mutafakkiran faqultu fima tufakkiru ya Amiral Mu'minin qala inni sami'tu bi baladikum huna lahnan فأردت أن أصنع كتابا في أصول العربية فقلت إن فعلت هذا أحييتنا وبقيت فينا هذه اللغة ثم أتيته بعد 3 فألقى لي صحيفة فيها بسم الله الرحمن الرحيم الكلام كله اسم وفعل وحرف فالاسم ما أنبأ عن المسمى والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل. Dari Abu Al-Aswad Ad-Du'ali, beliau berkata, aku masuk menemui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu aku melihat beliau menundukkan kepala dalam keadaan berfikir. Maka aku bertanya, wahai Amirul Mukminin, apa yang sedang kau fikirkan? Beliau mengatakan, aku mendengar di negeri kalian ini kesalahan berbahasa. Maka aku ingin membuat sebuah kitab terkait dasar-dasar bahasa Arab. Maka aku berkata, jika engkau melakukan ini, maka engkau akan membuat kami hidup dan bahasa Arab ini akan lestari di tengah-tengah kami. Kemudian aku mendatangi beliau setelah 3 hari, maka beliau memberikan lembaran yang di dalamnya ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kalam semuanya itu isim, fi'il, dan harf. Isim adalah yang mengabarkan musamma, fi'il adalah yang mengabarkan gerakan musamma, dan harf adalah yang mengabarkan makna yang bukan isim dan juga bukan fi'il. Nah, itu dalil naqlinya ya. Termasuk juga itu didasarkan pada dalil istiqra dan ijma'. Yakni istiqra, kajian komprehensif pakar-pakar bahasa Arab yang besar seperti Sibawayh, Abu Amr, Al-Khalil, dan lain-lain. Adapun riwayat bahwa Al-Farra mengatakan kila itu bukan isim dan bukan fi'il, termasuk bukan haraf, maka itu tawakuf beliau. Ya, ada tercantum dalam kitab Tabaqatun Nahwiyin wal Lughawiyyin. Lafadznya begini. Qala al-Khalil kila ismun wa qala al-Farra hiya bainal asma'i wal af'al fala ahkumu 'alaiha bil ismi wala bil fi'li. Al-Khalil berkata kila adalah isim. Al-Farra berkata dia di antara isim dan fi'il. Jadi saya tidak menghukuminya isim dan tidak menghukuminya fi'il. Ini artinya tawakuf ya dari Al-Farra. Tapi walaupun ada riwayat semacam ini, sudah ada ijma' di kalangan para ulama bahwa memang kata itu ya intinya 3 saja, isim, fi'il, dan harf. Hasanan, sekarang kita lanjutkan ke kajian yang lebih dalam tentang isim. Isim itu istiqaqnya berasal dari kata sumu yang bermakna ulu atau irtifa', yakni keluhuran atau ketinggian. Dinamakan demikian, yakni memilih kata isim itu karena memang isim itu kastanya paling tinggi dibanding dengan fi'il dan harf. Mengapa? Karena isim bisa menjadi subjek, istilahnya al-ikhbar anhu, dan juga bisa menjadi predikat, istilahnya al-ikhbar bihi. Ya, dengan kata lain, untuk membentuk kalam atau kalimat sempurna, hanya pakai isim saja itu sudah bisa. Ada juga ulama lain yang berpendapat isim itu dari kata simatun yang bermakna alamah, yakni tanda. Karena isim itu menjadi penanda musamma. Nah, konon ini pendapat ulama Kufah. Tapi penelitian sejumlah pelajar kontemporer nisbah ke Kufah ini belum bisa dibuktikan. Ya, hanya saja kalau bagi muhaqqiq Syarah Burhanuddin
itu sudah benar disebut pendapat ulama Kufah. Nah, penyebutan isim di sini didahulukan oleh Al-Imriti, lismin wa fi'lin thumma harfin tanqasim, ya. Isimnya didahulukan karena memang isim itu bisa menjadi musnad dan musnad ilaih. Ini beda dengan fi'il yang hanya bisa menjadi musnad, apalagi harf yang tidak mungkin bisa menjadi musnad ilaih sekaligus atau menjadi musnad. Adapun secara istilah, isim itu maknanya adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bi zamanin wadda'an. Kata yang bermakna pada dirinya sendiri dan tidak disertai makna waktu berdasarkan aturan bahasa Arab. Kata Al-Fashni termasuk Al-Azhari, isim itu dibagi menjadi dua, yakni mudmar, kata ganti, dhamir, mudhar, ya seperti kata Zaid, dan mubham seperti hadza. Nah, ini adalah jenis pembagian musyakalah, yakni untuk menyamai pembagian kata menjadi tiga, lalu isim dibagi tiga. Nah, kalau dikaji lebih dalam lagi, yang benar sebenarnya isimnya hanya dua macam, mudmar atau mudhar. Sementara hadza itu masuk mudhar. Hasanan, kita lanjutkan ke topik berikutnya, kajian fi'il. Secara bahasa, fi'il itu bermakna perbuatan atau kejadian. Istilahnya hadathun, yakni kejadian yang dimunculkan oleh pelaku seperti berjalan, duduk, dan lain-lain. Kalau menurut Ibnu Unaqa dalam Ghurarud Durar, fi'il itu adalah al-hadathus sadir minal fa'il qawlan au fi'lan au niyatan. Kejadian atau peristiwa yang muncul dari pelaku, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun niat. Ya. Adapun definisi fi'il secara istilah, itu masih mengandung maknanya secara bahasa, yakni kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qtaranat bi zamanin wadda'an. Kata yang bermakna pada dirinya sendiri dan disertai makna waktu berdasarkan aturan bahasa Arab. Atau bisa juga didefinisikan al-fi'lu kinayatun an kulli amalin muta'addin au ghairi muta'addin. Fi'il adalah kinayah setiap perbuatan baik muta'addi atau ghairu muta'addi. Kemudian fi'il bisa dibagi menjadi tiga, ya, yakni fi'il madhi, mudhari, dan amr. Ya, jadi biasanya para ulama itu setelah menjelaskan kata bisa dibagi menjadi tiga, isim, fi'il, harf, lalu masing-masing dirinci lagi menjadi tiga juga. Yang isim dibagi menjadi tiga, yakni mudmar, mudhar, sama mubham. Fi'il dibagi menjadi tiga, madhi, mudhari, dan amr. Ya, untuk harf itu juga dibagi menjadi tiga, yakni yang hanya masuk pada isim, yang hanya masuk pada fi'il, dan yang bisa masuk pada isim dan fi'il. Ya, kembali ke sini. Jadi fi'il itu ada tiga macam, yaitu madhi, mudhari, dan amr. Jika waktu yang dikandung fi'il itu adalah masa lampau, maka disebut fi'il madhi. Jika waktu yang dikandung adalah masa sekarang atau masa depan, maka disebut fi'il mudhari. Jika menunjukkan tolab atau tuntutan di masa yang akan datang, maka disebut fi'il amr. Hasanan. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yakni kajian harf. Harf itu secara bahasa bermakna tarafus syai', tepi atau batas atau ujung sesuatu. Nah, misalnya seperti dalam Al-Quran, ya. Ini contoh harf dalam Al-Quran bermakna tepi atau ujung sesuatu atau batas sesuatu. Di surah Al-Hajj ayat 11, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Ya, di antara manusia ada yang menyembah Allah berada di tepian. Nah, ini maksudnya nggak benar-benar menyembah Allah, ya, jadi hanya di tepian saja. Kalau dapat kenikmatan duniawi senang, tapi kalau sedang diuji maka langsung berbalik, langsung nggak beriman lagi. Yang semacam ini kata Allah rugi dunia dan akhirat.
Nah, secara bahasa harf juga bisa bermakna qiraah, juga bisa bermakna lughah, bahkan bisa bermakna unta gesit yang langsing. Nah, tapi dalam konteks ilmu nahwu di sini, makna bahasa yang diambil adalah makna yang tepi tadi, atau ujung sesuatu. Kenapa kok memilih kata harf di sini untuk makna ini? Ya, alasannya adalah karena isim dan fiil itu secara esensial sebenarnya tidak selalu memerlukan harf. Jadi seakan-akan posisi harf itu memang terakhir saja. Nah, sesuatu yang terakhir yang tidak diprioritaskan itu adalah bagian tepinya. Jadi hanya layak jadi pendamping, gitu ya. Nah, itu filosofi kenapa kok pakai istilah harf. Jadi karena dia dari sisi esensi, dari sisi urgensi, dia itu berada di posisi yang terakhir. Adapun secara istilah, maka makna harf adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Kata yang menunjukkan makna pada kata lainnya. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah harf yang dimaksud adalah harf yang dibuat untuk makna tertentu. Seperti min, ila, an, dan seterusnya. Bukan huruf penyusun kata. Seperti a, ba, ta gitu ya. Yang komponennya tidak bermakna. Jadi seperti zaidun itu kan terdiri dari zai, ya, dan dal. Nah, itu masing-masing dari zai, ya, dan dal itu kan nggak bermakna. Kalau digabung zaitun baru bermakna. Nah, itu huruf penyusun kata, bukan harf yang dimaksud di sini. Kalau harf di sini itu sudah tersusun baku dan punya makna tertentu jika digabung dengan kata yang lain. Ya. Nah, di sini Al-Imriti itu saat menyebut harf itu tidak disertai taqyid. Ini yang membedakan dengan Ibnu Ajurrum dalam Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Jadi Al-Imriti dalam bait ini hanya mengatakan lismin wa fi'lin summa harfin tanqasim. Yani harfin saja, nggak ada penjelasan sifat. Tapi kalau Ibnu Ajurrum dalam Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah, beliau mengatakan bahwa harf di situ adalah harfun ja'a li ma'nan. Jadi ada taqyidnya. Nah, tidak adanya taqyid oleh Al-Imriti ini dipandang Al-Bajuri sebagai kelemahan. Karena yang justru lebih bagus itu menurut Al-Bajuri adalah teks aslinya yang menyebut ja'a li ma'nan. Nah, ini kalau saya memandang menjadi contoh penjelas apa yang disebut Al-Imriti dalam Muqaddimah. Karena memang Al-Imriti di Muqaddimah itu mengatakan waqad hadzaftu minhu ma anhu ghina. Saya membuang beberapa hal yang saya pandang sudah nggak diperlukan lagi. Ya, jadi termasuk qaid untuk harf ini karena beliau mungkin sudah mencukupkan diri definisi harf secara istilah itu adalah kata-kata seperti min, ila, an, dan seterusnya, maka nggak perlu diperjelas ja'a li ma'nan. Ya, ini harf dalam istilah nuhat, istilahnya gitu, bukan istilahnya lughawin atau ahlul kalam atau ahlul fiqih dan sebagainya. Ya. Dengan kata lain, yang dimaksud harf di sini adalah harful ma'ani, ini meaning harf, bukan harful mabani atau structural harf. Juga bukan harf tahajji seperti alif, ba, ta, dan seterusnya. Apa yang maksud dengan harf tahajji dan mabani, harf mabani? Nah, kalau kita ingin tahu bedanya, ini kita bisa memahami melalui dialognya Al-Khalil dengan muridnya. Ya. Jadi Al-Khalil itu pernah mengatakan kepada muridnya, mengajarkan pada muridnya bahwa jim itu adalah nama huruf yang disebut dengan harf tahajji. Tapi jih, yakni melafalkan jim dengan menambah hak saktah sebagai bentuk keterpaksaan, itu disebut dengan harful mabani. Ya, itu pelafalannya jim. Ya, tersebut dalam kitab Asy-Syafiyah fi ilmi tasrif. Qala al-Khalil lamma sa'alahum kaifa tantiquna bil jim min Ja'far faqalu jim faqala innama nataqtum bil ismi wa lam tantiqu bil mas'uli anhu wal jawab jih li'annahu al-musamma. Nah, sebagaimana saya terangkan sebelumnya, harf itu juga ada 3 macam. Ada harf yang hanya untuk isim, ada harf yang hanya untuk fi'il, dan ada yang harf yang bisa untuk isim dan bisa untuk fi'il.
الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة